Topics kembali untuk Anda bersama saya Brigita Zening. Nah, ada yang spesial dalam Hot Topics kali ini karena narasumber kita adalah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bercerita mengenai latar belakang penyelenggaraan Asian Para Games 2022 pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Kota Solo. Bagaimanakah ceritanya? Ikuti saya. Mas Wali, terima kasih atas waktunya. Kami akan memulai wawancara hari ini dengan pertanyaan mengenai background atau latar belakang tentang peran Mas Wali dalam gelaran ASEAN Para Games kemarin. Nah, Mas Wali, dengan persiapan waktu yang sangat singkat, apa yang membuat Mas Wali optimistis dan yakin saat itu terhadap kapabilitas Kota Solo sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022? Ya, kalau sudah ditunjuk, sudah diberi tugas, ya kita harus siap ya dengan berbagai konsekuensinya, dengan berbagai tantangannya. Yang membuat saya optimis itu karena venue-venue di Solo itu sudah standar semua, itu yang membuat saya optimis. Lalu apakah ada pendukung lainnya, Mas, selain venue? Ya, selain venue tentunya SDM-nya juga ya. Yang pasti dari dinas-dinas, dari TNI Polri, volunteer, LO, semuanya sudah siap, dan kita kan sudah, ini kedua kalinya ya kita jadi tuan rumah, jadi kita lebih siap di tahun ini. Jika kita berbicara SDM, seperti yang sudah Mas Wali singgung tadi tentang optimisme penyelenggaraan ASEAN Para Games, bagaimana Mas Wali mengatur hal-hal tersebut dan mempercayakan kepada para SDM di Indonesia, khususnya di Solo, sehingga pelaksanaannya itu bisa 100% dikerjakan oleh anak bangsa? Yang jelas dengan waktu yang sangat mepet tentunya banyak tantangan ya Mbak ya. Tapi karena bimbingan dari Pak Menpora, dari kementerian-kementerian terkait, dari NPC, kita jadi lebih pede. Dan sebenarnya untuk semua event-event internasional kan semuanya udah ada SOP, udah ada guideline-nya, kita tinggal menjalankannya saja. Itu sih. Berarti nextnya jika ada event-event internasional, Kota Solo selalu siap untuk pasti akan lebih siap. Misalnya tahun depan kan kita udah prepare untuk Piala Dunia, kita lebih siap lah. Mas, lalu apa sih evaluasi terbesar dalam gelaran ASEAN Para Games kemarin menurut Mas Wali? Kalau masalah evaluasi, biar warga saja ya mengevaluasi ya. Yang jelas kita sudah menjalankan sesuai arahan-arahan Pak Menpora. Kita juga sudah sesuai target, malah melebihi target. Kita jadi juara umum, dan secara administrasi kita sedang menyelesaikannya lah dalam waktu sebulan terakhir ini. Jadi masih ada beberapa PR, tapi semuanya udah clear, dan ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Antusiasme dari warga, lalu atlet-atlet, delegasi dari luar negeri juga sangat luar biasa sekali. Mas, lalu berkata dengan pelaksanaan kemarin, bagaimana optimistis Kota Solo bisa dijadikan contoh untuk daerah lain dalam menggelar event-event prestis internasional lainnya? Contoh ya? Ya, yang jelas ini, kalau apa yang kami lakukan di Solo ini kemarin, yang jelas kita ingin tamu-tamu kita terakomodir semua, hotel-hotelnya, transportasinya, karena kemarin ini eventnya ASEAN Para Games ya, otomatis banyak tamu-tamu atau atlet-atlet yang difabel, yang misalnya pakai wheelchair dan lain-lain, otomatis penanganannya lebih tricky dan harus kita lebih prepare. Jadi makanya memang jauh-jauh hari kita harus prepare SOP-nya, kita harus prepare volunteer-nya, dinas-dinas terkait yang secara precise harus menjalankan misalnya penjemputan, pengantaran, dan lain-lain. Ini memang harus sangat detail sekali. Jadi mulai dari penjemputan di airport, pengantaran ke hotel, pengantaran ke venue, kembali lagi ke negaranya, kita memang sudah dari jauh-jauh hari prepare itu semua, dan semuanya sudah terschedule. Karena memang kalau event internasional seperti ini yang paling rumit adalah transportasi sama akomodasinya. Ya, tapi alhamdulillah di Solo hotel-hotelnya sudah sangat lengkap sekali,
dari bintang 5 sampai bintang 3 lengkap semua. Dan ya, saya kira ini Solo ini kota kecil tapi semuanya serba lengkap lah gitu. Jadi yang di-highlight dalam gelaran Asian Para Games kemarin adalah ini adalah event pertama yang dikerjakan oleh 100% anak bangsa. 100% orang Indonesia. 100% orang Indonesia. Karena budgetnya mepet juga. Oh gitu? Iya, bagaimana tanggapan? Dan saya yakin sih kita bisa dengan apa? Dengan IO, vendor-vendor, dengan semua timnya full orang Indonesia, saya yakin bisa. Berarti untuk next tantangan selanjutnya pasti bisa ya Mas ya? Ya, anak bangsa berkembang. Harus bisa, karena anak-anak muda kan kemarin kita banyak melibatkan anak-anak muda ya, dan nyatanya bisa. Optimisme itu terus tumbuh ya Mas? Iya. Mas Wali, dengan gelaran ASEAN Para Games kemarin itu kan dilakukan atau dilaksanakan saat negara kita sedang recovery khususnya di bidang ekonomi. Nah, sektor apa sih Mas yang paling berpengaruh dan dipengaruhi dalam gelaran ASEAN Para Games kemarin? Yang jelas semuanya kecipratan ya, yang F&B, perhotelan, rental mobil, volunteer semuanya kecipratan, lalu ojol kecipratan, dan yang paling penting ini UMKM, karena kemarin dari souvenir dan segala macamnya kita melibatkan UMKM. Karena kemarin kan kita misalnya salah satunya ini apa, maskotnya kan kita pakai Rojo Molo. Kemarin juga misalnya kita melibatkan pengrajin wayang kulit untuk sebagai souvenir. Lalu kemarin juga saya tanya-tanya beberapa UMKM binaan kita, ada yang omsetnya sampai ratusan juta pada waktu penyelenggaraan para game itu. Jadi mereka senang sekali, yang jualan batik, yang jualan souvenir, yang jualan handicraft, semuanya kecipratan. Dan itu laku semua. Jadi hal-hal tersebut dari sektor ekonomi kreatif pasti kecipratan semua ya Mas? Iya. Tapi ada nggak Mas hal-hal yang perlu dioptimalkan lagi untuk gelaran selanjutnya? Untuk gelaran selanjutnya yang jelas ini ya, kalau kemarin waktu ASEAN Para Games kemarin ini untuk pertama kalinya license untuk maskot logonya kita gratiskan. Jadi semua UMKM, semua pengusaha bisa pakai logo itu untuk memeriahkan acara ini, dan itu free, nggak ada charge sama sekali ya. Kedepannya mungkin lebih kita optimalkan lagi agar semua brand bisa berpartisipasi. Dan karena kemarin tenggat waktu yang kita punya kan mepet sekali ya. Kalau mungkin lain kali kita dikasih kesempatan lagi, saya ingin mungkin lebih prepare setahun 2 tahun sebelumnya untuk lebih marketing kita, lalu untuk sosialisasi bisa lebih punya waktu yang lebih panjang lagi. Tapi kemarin ini untuk masalah marketing sosialisasi cukup baik lah, karena tiap venue pertandingan tidak pernah sepi. Ini yang paling kita apresiasi warga. Tapi Mas Wali, dalam kacamata Mas Wali, apakah dalam penyelenggaraan kemarin berapa persen kepuasan Mas Wali dalam pelaksanaannya dari semua sektor? Kalau puas atau tidak puas dan masalah evaluasi itu tetap warga yang menilai ya, warga yang menilai, atlet-atlet yang menilai, NPC yang menilai, APSF yang menilai. Tapi yang jelas saya berterima kasih sekali sudah dipercaya menjadi tuan rumah, menjadi ketua tim pelaksana, dan saya sangat senang sekali dukungan dari warga Solo, warga se-Solo Raya. Ini sangat luar biasa sekali, dan acara berjalan dengan lancar. Kita meraih juara umum, melebihi target, dan sekali lagi Solo selalu siap untuk dijadikan tuan rumah untuk event-event internasional berikutnya. Mas Wali tadi sudah disinggung mengenai hotel kecipratan, ojol kecipratan. Kira-kira sudah ada catatan nggak berapa rupiah yang masuk dalam gelaran? Karena gelaran ASEAN Para Games. Yang jelas ini Mbak, kan anggarannya kan cukup gede itu kemarin. Yang jelas dari panitia kami optimalkan anggaran yang besar itu sebisa mungkin muternya di Solo saja. Jadi yang bikin merchandise, yang bikin souvenir kalau bisa orang Solo semua. Jadi duitnya muter di Solo saja. Ya pokoknya sekitaran itulah. Berapa nggak? Ada berapa nominal, berapa rupiah? Saya nggak bisa menyebutkan, yang jelas anggarannya itu muter semua di Solo. Terserap ya.
Lalu dengan bagaimana tenaga kerja, pasti kan juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Iya. Boleh diungkapkan itu Mas Wali seberapa banyak sih? Tenaga kerja yang terlibat banyak, dan saya mengakui tidak semuanya orang Solo. Misalnya pas waktu opening sama closing ceremony, tidak semuanya melibatkan orang Solo. Tapi yang saya senang di sini ada proses transfer of knowledge dari misalnya vendor-vendor Jakarta. Kita banyak belajar dari situ, dan dari situ kita dapat transfer of know-how-nya juga. Jadi kita banyak belajar di situ. Jadi untuk next eventnya kita bisa lebih mandiri lagi, itu sih yang penting. Tapi yang jelas kemarin kayak opening closing ceremony, kita untuk senimannya itu melibatkan semua seniman yang ada di Solo, dan semuanya ya ini terlibat. Itu sih yang paling penting. Selain terlibat juga menonjolkan identitas kota Solo. Identitas kota Solo, dan opening sama closing kemarin kan Solo banget, Jawa banget. Jadi memang kita pengen mengenalkan budaya itu ke tingkat asli. Lalu Mas, mengenai opening closing kemarin kan, masyarakat kita lihat penontonnya penuh, di televisi pun penuh, dan digelar secara meriah. Bagaimana tanggapan Mas Wali tentang hal tersebut? Ini kan event yang salah satu membahagiakan lah untuk warga kota Solo. Karena kan istilahnya gelaran internasional ini jarang sekali kita bisa dapat gitu sebagai tuan rumah. Yang jelas opening closing antusiasme warga ini luar biasa sekali, dan karena opening closing dan juga pertandingan kan semuanya gratis. Ini sekali lagi ini dukungan dari warga Solo luar biasa sekali, dan antusiasmenya luar biasa sekali juga, dan saya sangat berterima kasih untuk dukungannya. Yang jelas ini untuk kedepannya kita pengen lebih banyak lagi warga yang terlibat, bukan hanya sebagai penonton saja, tapi juga sebagai tim dan pelaksana event juga. Mas Wali, terakhir, apa harapan dari Mas Wali khususnya untuk menumbuhkan semangat bagi teman-teman muda kita dalam konteks recover stronger and recover together? Ya, untuk teman-teman, untuk seluruh warga Solo, ini kita memang sedang melalui proses recovery ya. Ini di Solo kita sedang mengebut banyak sekali pembangunan fisik. Kita sedang banyak sekali mengenjot event-event nasional, internasional di kota Solo. Ini saya yakin ke depan situasinya akan semakin membaik. Kita pantau terus pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Solo. Kita pantau terus pergerakan penyebaran COVID yang ada di kota Solo, dan ini semuanya menunjukkan indikasi-indikasi perbaikan yang sebenarnya lebih cepat dari yang kita prediksi. Saya yakin ke depan akan bukan hanya membaik, tapi akan melebihi ekspektasi kita. Saya yakin ke depan dengan banyaknya destinasi-destinasi wisata yang baru di Solo, ini nanti akan lebih menggeliatkan lagi untuk putaran ekonomi di kota Solo. Kita akan genjot lagi event-eventnya, dan sekali lagi Solo saya yakin ke depan tidak akan kalah dengan kota-kota sekitar. Mas, ada nggak ucapan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran Asian Para Games kemarin, mulai dari opening closing ceremony hingga para volunteer yang terlibat? Ya, yang jelas saya sangat berterima kasih sekali, terutama untuk Pak Menpora dan juga kementerian-kementerian terkait, dan juga berterima kasih sekali untuk para sponsor, karena ini adalah event yang sangat dengan waktu yang sangat mepet, dengan budget yang sangat mepet juga, dan ini partisipasi sponsor ini sangat luar biasa sekali. Dan juga saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh panitia, IO, LO, semuanya volunteer yang terlibat di acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya juga sangat berterima kasih sekali untuk kerja keras para atlet, para pelatih yang luar biasa sekali sehingga kita bisa melebihi capaian target emas kita. Dan sekali lagi ini event yang sangat luar biasa sekali, dan Solo berhasil untuk menjadi tuan rumah. Saya sangat berterima kasih sekali untuk dukungannya. Terima kasih Mas Wali atas waktunya wawancara kami. Demikian Hot Topics kali ini bersama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.